Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata di Indonesia, serta dalam bidang perindustrian, jasa, dan perdagangan. Nah, kita bahas bidang pertanian. Pada pertanian, tanaman yang ditanam yaitu padi, ubi, sagu, dan jagung. Hasil panen disimpan untuk kebutuhan sendiri dan ada juga yang dijual. Sebagian kelompok petani telah mengolah hasil panen menjadi makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Misalnya kegiatan pembuatan keripik ubi, kue sagu, tape, singkong, brondong jagung. Nah, ini ada contoh gambar dari keripik ubi ungu, kue sagu, tape singkong, dan brondong jagung. Selanjutnya kita bahas mengenai bidang perkebunan. Pada perkebunan, tanaman yang ditanam yaitu kelapa, karet, coklat, teh, kelapa sawit, jati, miranti. Perkebunan bisa diolah oleh perusahaan, pemerintah, ataupun swasta. Masyarakat bekerja pada perkebunan sebagai penggarap untuk menerima upah. Ini ada contoh pohon karet. Terus ada coklat, ada teh, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai bidang peternakan. Pada peternakan, hewan yang diternakan yaitu sapi, kambing, itik, ayam. Terusnya kegiatan ini mencakup pembudidayaan dan produk hasil olahan berupa susu, telur, dan kotoran hewan. Kotoran hewan digunakan untuk apa, Nak? Ya, benar, untuk dijadikan pupuk. Peternak besar mempekerjakan masyarakat untuk mencari rumput dan membersihkan kandang. Hasil ternak dijual sebagai ternak hidup kepada masyarakat atau rumah potong hewan. Hasil susu dijual langsung kepada masyarakat atau dikirim ke pabrik pengolahan. Peternak skala kecil umumnya membudidayakan unggas dan kelinci. Nah, sekarang kita bahas mengenai bidang pertambangan. Sumber daya alam yang diperoleh dengan cara menanam atau menggali. Hasil pertambangan yaitu minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, batu kapur, pasir, perak, timah, belerang, yodium, dan intan. Perusahaan pemerintah contohnya ada apa? Ya, Nak, benar, PT Aneka Tambang melakukan penambangan emas, perak, dan bauksit. Iya, Nak, selanjutnya ada apa, Nak? Ya, benar, PT Bukit Asam yang melakukan penambangan batu bara di Bukit Asam, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bidang perikanan. Perikanan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan, dan udang serta budidaya rumput laut. Penangkapan ikan pada umumnya dilakukan di laut. Hasil penangkapan ikan seperti ikan tuna, kakap, cumi-cumi. Budidaya ikan biasanya dilakukan dengan cara membuat kolam di daratan, keramba di sungai, kolam apung di danau, serta tambak di tepi pantai dan muara sungai. Ya, Nak, benar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata memanfaatkan keindahan tampak alam sebagai sarana rekreasi. Masyarakat memanfaatkan potensi alam sebagai kegiatan ekonomi seperti penyewaan penginapan, rumah makan, tempat belanja, penyewaan perahu, perlengkapan selancar, perlengkapan menyelam, dan pembuatan kerajinan. Tempat-tempat wisata di Indonesia yaitu 1. Pantai Samur,
Pantai Kute, Danau Bedugul, dan Tanah Lot di Bali. 2. Taman Bawah Laut Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Danau Tiga Warna di Nusa Tenggara Barat. 4. Air terjun Grojogan Sewu di Jawa Tengah. 5. Danau Toba, air terjun Sigura-gura di Sumatera Utara. 6. Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Itu merupakan contoh tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, benar. Kita sekarang akan membahas mengenai bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah yang diperoleh dari sumber daya alam. Industri rumah tangga yang diperlukan. Dia memerlukan orang sedikit, modal kecil, dan dikerjakan menggunakan tangan. Contoh dari industri rumah tangga yaitu ada kerajinan keramik dan anyaman. Yang kedua, industri besar, yaitu memerlukan banyak orang, modal besar, dan dikerjakan menggunakan mesin. Contohnya industri alat-alat elektronik dan makanan. Coba lihat nih gambar-gambar yang ada di bidang jasa. Ya, ada apa aja Benar, ada dokter. Terus ada apa lagi Iya, benar, ada guru. Terus ada apa lagi Iya, benar, ada supir taksi. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, guru memberikan jasa mengajar. Terus ada apa lagi Seorang dokter melayani pasiennya. Supir bis atau taksi melayani penumpang untuk mengantar sampai tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke bidang perdagangan. Usaha perdagangan dibagi menjadi 2, yaitu pedagang kecil dan pedagang besar. Kita yang pertama akan membahas pedagang kecil, menjual barang dagang secara ecer langsung kepada pembeli dan memperoleh dagangannya dari pedagang besar yang bisa disebut grosir. Contoh pedagang kecil yaitu ada warung, toko, dan pedagang kaki lima. Nah, kita masuk ke pedagang besar, menjual barang dagangan dalam jumlah besar. Pedagang besar biasanya melayani pedagang-pedagang kecil dan memperoleh barang dagangannya dari pabrik. Pedagang besar membutuhkan gudang untuk menyimpan barang dagangannya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 karakter SDI Assalam.